Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu lewat renungan pagi saat ini. Mari sama-sama kita kembali belajar akan firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini yang kita baca bagaimana kesaksian Rasul Paulus ada di dalam penjara. Yang ingin saya mau sampaikan pagi hari ini adalah tema kita, bagaimana dengan akhir kehidupan kita. Saudara, mungkin tema ini seperti sesuatu yang aneh. Tetapi kenapa saya sampaikan hal ini? Karena kebetulan kami ada di dalam satu pelayanan kematian Betania. Seringkali kami menghadapi dan melayani jemaat-jemaat yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Dalam setiap kesempatan momen ketika kami harus merawat jemaat yang meninggal dunia, ini menjadi perenungan bagi saya pribadi. Satu saat inilah kenyataan yang harus dialami oleh setiap manusia. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Di sana firman Tuhan katakan bahwa satu saat setiap kita pasti mengalami yang namanya kematian. Kematian pasti dialami oleh setiap manusia. Manusia pertama pun Adam yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, Kejadian 5 pasal 5. Di situ pun Adam mengalami kematian. Nah Bapak Ibu, yang menjadi perenungan bagi kita, pernahkah Bapak Ibu mempunyai satu gambaran tentang akhir kehidupan kita? Saya bersyukur lewat ayat ini bagaimana diingatkan kepada saya secara pribadi. Satu saat ketika saya harus mengakhiri kehidupan saya, harus dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Tetapi bagaimanakah ketika hal itu terjadi? Ketika saya merenungkan ayat ini, bagaimana dikatakan Rasul Paulus rindu supaya ketika dalam kematiannya Yesus dimuliakan. Dalam kematiannya bagaimana bisa menjadi berkat. Nah, saudara, seringkali saya coba renungkan. Ya, satu saat saya renungkan kalau saya dipanggil pulang, bagaimana dengan pendapat, bagaimana dengan kesan dari orang-orang yang terdekat dengan saya, mulai dari istri, anak, jemaat, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana Paulus katakan, biarlah ayat ini juga mendorong kepada saya supaya jangan kiranya saya juga mendapatkan malu, tetapi biarlah hidup saya dalam kehidupan saya dan sampai akhir kematian saya boleh memuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya saudara, ketika saya mulai punya satu gambaran tentang akhir kehidupan saya berusaha untuk bagaimana seperti Rasul Paulus pun ketika dia rindu supaya dalam hidupnya, dalam matinya Kristus dimuliakan. Ketika dia di dalam penjara, dia tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Ketika di dalam penjara tidak membuat kemudian dia berhenti untuk memberitakan Injil, tapi memberikan satu motivasi, memberikan gairah, memberikan semangat kepada jemaat yang dilayani supaya apa? Jemaat tidak menjadi lemah imannya. Hingga suatu saat kalau dia boleh berjumpa dengan jemaat di Filipi, iman mereka bisa dikuatkan. Bagaimana Tuhan sudah menolong melepaskan dia dari dalam penjara. Nah saudara, jadi kita melihat di sini, kalau kita memiliki satu visi, kita memiliki satu gambaran satu akan kehidupan kita, bahkan kita mengerti satu saat kita akan mengalami yang namanya dipanggil pulang, mengalami kematian. Saudara, biarlah kita mulai seperti Rasul Paulus. Biarlah kehidupan kita mau menjadi berkat. Kita memiliki juga satu gairah, memiliki semangat, ya kiranya supaya hidup kita bermakna, yang menjadi motivasi bagi orang-orang sekitar kita. Itu sebabnya ketika saya melayani Tuhan, saya belajar juga untuk memberi yang terbaik, untuk memberi yang bisa apa yang saya lakukan, supaya kehidupan saya satu saat bisa memberikan makna, memberikan satu motivasi. Ya, kita tahu satu ilustrasi yang mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Saudara, saya berdoa satu saat ketika saya dipanggil pulang,
Biarlah orang terdekat saya, baik istri bisa mengatakan dia adalah suami yang terbaik. Anak saya bisa berkata dia adalah ayah yang terbaik. Jemaat bisa berkata dia adalah seorang hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Terlebih ketika Tuhan Yesus melihat dalam kehidupan saya adalah seorang hamba juga yang boleh melayani Tuhan dengan pelayanan yang sepenuh hati. Nah saudara, inilah menjadi perenungan kita. Saya berharap hidup ini adalah kesempatan. Tidak akan terulang lagi kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi mari berusaha seperti Rasul Paulus. Kiranya ketika kita ada dalam dunia ini, kita mau menjadi berkat. Kita mau menjadi satu panutan. Kita mau hidup kita memberikan makna, memberikan motivasi lewat apa yang bisa kita lakukan, perkataankah, perbuatan kita. Sehingga hidup kita tidak kehilangan arah. Hidup kita memiliki satu arah yang pasti, di mana kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Yesus. Sehingga dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, senantiasa kita berusaha untuk supaya bagaimana hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita benar-benar terarah, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dijauhkan kita dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua. Bagaimana satu saat ketika kita dipanggil pulang. Kalau kita diberikan kesempatan saat ini pun, mari Bapak Ibu, kita sudah menjadi berkat. Ialah lewat kita punya gambaran hidup kita satu saat, bagaimana kehidupan kita yang akan akhiri, membuat hidup kita semakin terarah, membuat kita semakin menjadi kehidupan yang bermakna, memiliki motivasi, memiliki satu semangat untuk tetap bertahan di tengah kondisi keadaan apapun. Ialah hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami diberikan anugerah, kami diberikan kesempatan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan pakai hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa hidup kami kiranya boleh menjadi berkat, memiliki kehidupan yang penuh visi Tuhan. Hidup kami terarah Tuhan, dan kami rindu hidup kami benar-benar memuliakan Tuhan. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Kalau hari ini di antara kami Tuhan, hidup kami kehilangan arah Tuhan, mari Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami. Sehingga lewat firman Tuhan kami menemukan arti hidup kami. Satu saat ketika kami harus mengalami kematian, hidup kami sudah menjadi berkat. Tuhan tolong kami dalam dunia ini Tuhan. Ketika kami mau benar-benar hidup memiliki visi yang daripada Tuhan, kami mau hidup kami selaras dengan firman Tuhan. Hidup kami berpadan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, tolong jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan. Untuk kami menjadi berkat di tengah kondisi keadaan kami sekalipun hari-hari ini. Yang sepertinya tidak punya satu harapan. Tetapi kami bersyukur, kami mau bangkit. Kami mau tetap Tuhan mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kami. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat setiap apa yang Tuhan percayakan. Diberkatilah setiap para bapak rumah tangga, berkatilah setiap ibu rumah tangga, setiap anak-anak hari-hari ini Tuhan. Kami menggenapi Tuhan setiap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami menjadi berkat, kami menjadi terang Tuhan di mana kami boleh berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati staf Gembala, seluruh sidang jemaat GPIDU CTW Tuhan. Kami rindu terlebih gereja kami Tuhan, boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong jemaat yang sakit, yang lemah, yang dalam keadaan kebutuhan apapun. Dalam nama Yesus, tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan menjamah menyatakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam semua yang kami alami, ada Yesus, ada tangan Tuhan yang mau menolong memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.